Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Ini mohon maaf banget saya telat untuk mengerjakannya, maksudnya untuk membuat video ini, karena memang ada beberapa hal yang harus diurus. Saya janji sama Anda harusnya kemarin, cuman ya intinya mohon maaf lah pada prinsipnya seperti itu. Oke, di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang sistem kekuasaan beberapa negara yang ada di dunia. Ini nggak banyak negaranya. Waktu itu saya iseng-iseng di Facebook saya, Kusnandar. Saya nulis di situ, bingung gitu, gimana sih sistem pemerintahan mana sih yang harus saya bahas gitu kan. Akhirnya teman-teman ada yang memberikan masukan dan sebagainya. Banyak gitu, ada yang ingin Korea Selatan, ada yang ingin Swiss, ada yang ingin mana Bhutan, yang lain sebagainya gitu. Ada Finlandia gitu, ada Korea Utara, Korea Selatan dan sebagainya. Tidak semuanya akhirnya, karena memang banyak. Jadi saya bagi-bagi ke dalam beberapa negara di dunia. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang sistem kekuasaan negara di dunia. Oh ya, buku sumber yang saya pakai itu ini, The Constitution of the World gitu, karyanya Bapak Robert L. Maddox. Ini edisi yang ketiga. Kenapa saya ngambil buku ini? Karena buku ini sangat simpel dan sederhana gitu. Jadi maksudnya langsung ke sumbernya gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi nggak bertele-tele gitu. Jadi ketika baca itu langsung set-set gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk membahas sistem kekuasaan di dalam sebuah negara, kita harus mengetahui tentang 3 hal ini. Konstitusi itu adalah yang mengaturnya. Jadi pemerintahan yang mengaturnya itu apa gitu. Seperti itu. Dinamakan apa sih pemerintahannya? Nah, itu biasanya berdasarkan konstitusinya. Atau konstitusi ini juga bisa dikatakan sebagai yang paling tinggi dalam kekuasaan negara itu apa gitu. Apakah peraturan, apakah raja, apakah presiden, atau apa gitu. Seperti itu. Itu membahasnya seperti itu. Kemudian kalau legislatif itu mungkin Anda sudah tahu kali ya, legislatif adalah yang membuat undang-undang dan sebagainya, kemudian eksekutif yang menjalankan, dan yang yudikatif yang mengadili gitu, atau orang yang melanggar hukum dan dia diadili di sana. Seperti itu. Itu pengertian sederhananya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini adalah beberapa ya semacam selayang pandang kali ya. Selayang pandang beberapa negara yang ada di dunia. Bagaimana sih sistem pemerintahannya? Ini saya hanya betul-betul hanya sekilas doang gitu, tapi saya menjelaskan dulu sedikit di sini. Di sini ini berarti negaranya, kemudian type of government-nya itu type of government-nya itu, bahasa Inggris saya pronunciation-nya kurang bagus. Anda lebih baik saya yakin. Saya hanya baru belajar bahasa Inggrisnya. Nah, di sini contoh nih, Afghanistan. Ini Islamic Republic, berarti dia sistem pemerintahan Islam dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Seperti itu. Terus kemudian kalau saya pindah ke Australia, berarti dia Commonwealth. Dia pure berarti bentuk negaranya dan juga bentuk pemerintahannya dan juga sistem pemerintahannya itu memang British Commonwealth gitu. Seperti itu. Terus kemudian nih contohnya Bhutan itu dengan monarkinya, berarti dia type of government-nya itu berarti dia bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya itu dipegang oleh raja. Kemudian kita pindah ke mana lagi ya? Finlandia itu presidential style dan republik, berarti dia sistem pemerintahannya presidensial, kesian presidennya. Terus bentuk pemerintahannya dia republik. Kemudian kita ke France, itu sama dengan Finlandia. Kemudian kita ke Jerman itu adalah sama dengan Finlandia juga. Kemudian kita pindah kemana lagi dong? Indonesia otomatis ya. Oke, Iran ya, dia dengan teokratik republik. Teokratik berarti dia sistem pemerintahan berdasarkan teori ketuhanan, dalam hal ini berarti Islam. Terus kemudian dia bentuk pemerintahnya adalah republik juga.
Terus kemudian kita ke Jepang, ya constitutional monarchy begitu ya. Dengan sistem pemerintahannya berarti dia dibatasi oleh konstitusi, namun dia bentuk pemerintahannya adalah monarki. Kemudian kita ke Laos, ini ada tulisan nih dictatorship. Ini memang Laos dikuasai oleh satu orang gitu ya. Berdasarkan presiden style itu berarti memang style presidennya seperti itu, kalau di atasnya ada diktator gitu. Diktator itu dalam artian bukan ini penguasanya diktator banget sih, enggak gitu. Pemikirannya enggak begitu gitu ya. Kepanjangan kalau dijelasin, tapi pada prinsipnya diktatorship itu jadi dia semacam raja tapi dia bukan di monarki gitu. Seperti itu. Jadi dia bukan there is no bahasa Indonesia nih. Ya intinya dia bukan seorang monarki. Oke, terus kemudian kita pindah kemana nih? Ke mana dong? Monaco. Monaco. Konstitusional monarki. Ya, berarti dia sistem pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi dan dia bentuk pemerintahnya adalah monarki. Kemudian kita pindah kemana? New Zealand. New Zealand itu kayak Kanada. Jadi dia konstitusional monarki juga. Jadi ada Raja Kanada. Salah. Raja New Zealand gitu. Seperti itu. Kemudian North Korea, ini Korea Utara. Ya, North Korea Utara sudah tahu kali ya. Dictatorship, parliamentary style. Jadi ada sistem pemerintahannya dia menggunakan parlemen, tapi memang yang paling kuasanya di Kim Jong apa nih? Nanti kalau saya ngomong Kim Jong nantinya Kim Jong mana gitu. Nggak bercanda, lagi seru aja baca berita. Oke, Polandia kali ya. Polandia presidensial dengan republik. Kemudian ada Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia unik, tapi nanti kita bahas Saudi Arabia nanti akan di next selanjutnya. Singapura ini ada dan sebagainya. Oh ya, saya belum ngasih tahu. Jadi di sini ada type of government, ini ada type of state. Type of state itu adalah bentuk negara. Bentuk negara itu kebanyakan bentuk negara di dunia itu adalah hanya ada dua, yaitu bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan. Namun berdasarkan buku ini, saya lihat mayoritinya itu adalah memang bentuk negaranya itu kesatuan di seluruh dunia itu. Seperti itu, mayoritas ya. Seperti itu. Yang federal state itu jarang. Contohnya federal state itu ada Malaysia, ada Meksiko gitu. Sisanya itu unitary state semuanya. Begitu. Itu type of state-nya. Kemudian konstitusinya itu adalah peraturan tertinggi dalam sebuah negaranya, itu dia dibuat kapan dan sebagainya. Kemudian type of legislaturnya itu parlemen itu kayak apa? Jadi ini ada unicameral dan bicameral. Bicameral itu dia 2 kamar, kalau unicameral itu banyak kamar gitu ya. Nah, uni itu dalam kesatuan yang sama sebenarnya, lebihnya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa banyak kamar itu jadi banyak kekuasaannya, enggak juga. Seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas. Terus kemudian judicial or constitutional review itu lebih kepada adakah review di sana gitu terhadap konstitusinya. Review itu lebih kepada bahwa setiap putusan pengadilan yang ada di negara tersebut itu ada kemungkinan untuk bisa dirubah enggak gitu keputusan hakimnya dan sebagainya. Begitu. Baik itu dalam bentuk konstitusinya atau dalam bentuk pengadilannya. Seperti itu. Oke. Kemudian di sampingnya dia ada ombudsman. Ombudsman itu kayak kayak sebuah badan yang dimana kalau misalnya Anda sebagai warga negara, Anda tidak puas dengan sebuah putusan pejabat negara, Anda bisa melaporkan ke ombudsman. Tapi ombudsman itu hanya sebagai, kalau di Indonesia ya, hanya sebagai yang melaporkan saja. Jadi ombudsman itu di situ tidak ada kewenangan sama sekali untuk bisa menghukum, kewenangan untuk bisa memberikan penekanan atau tekanan kepada kepada pejabat yang melakukan itu. Seperti itu. Tapi ombudsman lebih kepada dia menerima laporan, terus kemudian akhirnya dikaji, kemudian diteliti, kemudian direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau misalnya yang membuatnya itu adalah menteri, maka menteri yang digugat, bukan digugat sih, menteri yang
dipertanyakan oleh warga negara tadi atau tidak puas dengan keputusan menteri itu, maka oleh ombudsman itu diteliti lalu kemudian dikasihin ke menteri tersebut. Oke, itu ombudsman. Tapi kita nggak akan ngebahas ombudsman untuk yang sekarang ya. Jadi kita fokus ke sistem kekuasaannya dulu. Oke, next. Kemudian contohnya mana tuh ya? Selanjutnya ini udah aja. Ini ada yang nanya Zimbabwe gitu ke saya. Zimbabwe tidak bisa saya bahas gitu ya karena sudah oleh sama saya itu Ghana gitu. Karena bagi saya agak menarik juga di Ghana. Ya, Zimbabwe juga menarik karena hampir setiap saya ngajar ketika saya nanya negara apa sih yang kamu ingin bahas, kebanyakannya Zimbabwe itu mayoritas keluar gitu. Ketika di beberapa kelas itu ketika saya tanya. Maksudnya ketika saya ngajar di tahun yang lalu juga modelnya sama seperti itu. Zimbabwe Pak katanya seperti itu. Saya nggak tahu kenapa orang ketika dengar kata Zimbabwe itu semuanya ketawa gitu. Saya nggak ngerti juga gitu. Ada yang bilang Zimbabwe itu adalah kumpulan orang-orang baik dan sebagainya. Saya nggak tahu lah. Tiap orang beda-beda. Dia adalah bentuk negaranya dia kesatuan, kemudian dia presidensial republik, sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahannya republik. Kemudian dia unikameral sama seperti Indonesia. Kemudian limited judicial review, berarti pengadilannya itu dia hanya beberapa hal untuk bisa diajukan pengadilan banding gitu. Jadi hanya ada beberapa kasus yang diperbolehkan untuk masuk ke pengadilan banding. Jadi maksudnya contohnya adalah ada orang yang dihukum di pengadilan negeri, terus kemudian dia ingin mengajukan banding. Nah itu enggak semuanya. Kalau di Indonesia kan semuanya. Siapapun mau bentuk perceraian, mau bentuk pengadilan tata usaha negara, peradilan niaga dan sebagainya itu ada pengadilan bandingnya. Kalau di sana berarti nggak semuanya, gitu. Itu maksudnya. Oke, next kita akan membahas beberapa negara. Ini yang saya bahas hanya 5 negara, itu pun hanya representasi dari 5 benua di Indonesia, di dunia, gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya ente, kok ente ya? Kalau misalnya Anda ingin ingin memberikan masukan atau ingin dibahas negara mana, silakan bilang aja ke saya, tuliskan di kolom komentar gitu ya. Pak, saya pengen membahas ini, pengen tahu dong negara ini kayak apa gitu. Nanti saya akan bahas khusus negara itu gitu. Bagi yang paling banyak ya polling yang paling banyak negara mana ya berarti saya akan ambil negara itu. Negara manapun disilahkan gitu. Asal negara yang memang sudah diakui PBB gitu ya, karena kalau untuk negara-negara yang lain saya jujur aja di luar itu saya belum bisa gitu. Oke. Kita akan membahas tentang Kingdom of Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Ini adalah monarki gitu ya, mungkin Anda sudah tahu ya. Monarki, ada Bapak Salman ada Raja Salman di sana. Dia uniknya adalah di eksekutifnya itu beliau sebagai head of state dan head of government. Jadi di sana tidak ada perdana menteri, tidak ada maksudnya lebih kepada seluruh kewenangan perdana menteri, kewenangan presiden, pokoknya kewenangan apapun yang ada di sana itu dipegang oleh Bapak Salman ini, gitu, oleh Raja Salman ini, begitu. Jadi government and head of state-nya memang beliau yang memiliki, dan beliau juga tidak tunduk kepada peradilan pidana seperti itu, peradilan yang lainnya. Oke, terus kemudian memang ada legislatif di sana. Legislatif itu kayak DPR-nya gitu ya. Ada di sana gitu. Ada 150 orang untuk 4 tahun. Cuman memang legislatif pun itu dibuat dan ditunjuk oleh seorang raja gitu. Jadi legislatif di sana itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia legislatif kan anggota DPR dipilih oleh rakyat. Ini dipilih oleh raja. Seperti itu. Kemudian untuk yudikatifnya itu di sana memakai hukum Islam. Lebih kepada memang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kemudian di sana memang ada dewan ulamanya dan sebagainya. Cuman yudikatif ini pun memang diperbolehkan ada kewenangan yang dari keluarga kerajaan gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sana memang ada pengadilan tinggi, pengadilan banding, kemudian ada Mahkamah Agung ada. Cuman ketika ada sebuah kasus gitu contohnya, terus kemudian kasus tersebut itu keluarga kerajaan itu diperbolehkan diperbolehkan, bahkan katanya di buku yang saya baca itu, bahkan katanya ketika ada sebuah kasus itu pun kalau misalnya
keluarga kerajaan itu tidak setuju atau apa, itu tidak melewati pengadilan. Begitu. Jadi si hukumnya itu tidak melewati pengadilan gitu. Tapi kan ini kan berdasarkan buku yang saya baca dan itu hanya satu sumber. Jadi Anda jangan dulu percaya dulu gitu ya, karena memang mungkin buku tersebut sumbernya hanya satu, hanya dua, kan kita nggak tahu gitu. Jadi jangan dulu percaya di buku yang saya baca ini. Tapi berdasarkan di buku itu katanya seperti itu. Terus kemudian saya kira untuk Saudi Arabia sudah selesai, kita pindah ke negara lain. Tapi kalau misalnya Anda ingin tahu tentang Saudi Arabia, tuliskan di kolom komentar supaya saya bisa fokus untuk membahas yang mana. Seperti itu. Oke, kita sudah 15 menit. Kita pindah ke Switzerland. Ini beberapa ada yang masukkan, Pak, bahas Swiss dong katanya. Dia namanya adalah Collegial Executive Confederation, itu namanya, tapi lebih dikenal dengan sistem pemerintahan kolegial. Jadi dia memerintahnya bareng-bareng. Jadi kolegial yang dimaksud itu dia si eksekutifnya itu memerintahnya bareng-bareng. Unik, kenapa? Karena di sana itu ada 7 orang dan 7 orang itu adalah representasi presiden semuanya. Tapi memang ada presidennya, dia dipilih 1 tahun gitu. Jadi contohnya ada 7 orang. Nah, dia itu tahun pertama itu siapa, tahun kedua siapa, dan sebagainya. Tapi kadang di beberapa hal, karena memang di sana presidennya itu dia dipilih oleh legislatif seperti itu. Jadi di sana seperti itu. Jadi ada yang presiden pertama, presiden kedua, ketiga, keempat itu sudah ditentukan. Ada yang seperti itu ditentukan, maksudnya nanti kamu tahun pertama ya, nanti kamu tahun kedua ya, kamu ketiga, keempat. Nah di situ ketika pemilu itu kita milih partai, bukan kita, maksudnya warga sana, warga Swiss itu memilih partai. Nah dia ngapain? Dia memilih partai itu, dia memilih partai itu jadi dalam bentuk paket gitu. Jadi partai 1, partai 2, partai 3, partai 4, partai 5 contohnya. Ini bukan paket kayak kita, maaf. Ini bukan paket kayak kita membeli di McDonald gitu ya, atau di Kentucky atau di California. Tapi lebih kepada dia paket 1, paket 2, paket 3 itu terdiri dari 7 orang. Gitu. Jadi paket 1 7 orang, paket 2 7 orang dan sebagainya. Nah, paket yang terpilih itu ketika pemilu, nah paket inilah yang nanti akan menjadi disebutnya sebagai Dewan Federalnya. Seperti itu. Nah, si Dewan Federal ini ada 7 orang dan dia memerintahnya bareng-bareng. Memang ada presidennya. Sisanya yang 6 orang itu adalah vice-nya wakilnya. Nah, si wakilnya ini dia itu kedudukannya sama dengan presiden. Gitu. Seperti itu. Uniknya seperti itu di Swiss. Terus kemudian di sana juga ada presiden disebut sebagai presiden konfederasi, namanya tadi Dewan Federal yang 7 orang itu. Kemudian ada kanselir federal. Tiga orang ini semuanya dipilih oleh badan legislatif. Nah di legislatif itu ada majelis federal disebutnya, ada upper house sama lower house. Kita tuh hampir sama di Indonesia juga sama. Jadi ada majelis tinggi, ada majelis rendah, ada anggota DPR, ada anggota DPD gitu, seperti itu. Ada lower house-nya. Tapi yang uniknya adalah meskipun di sini ada istilah upper house and lower house, di sini itu di sini punya kekuatan yang sama. Jadi yang bawah dan yang atas itu tidak menjadikan bahwa kamu tuh adalah orang rendahan, aku orang tinggian. Bukan, maksudnya ada hierarkis gitu. Itu nggak ada. Jadi dia punya kekuatan yang sama. Seperti itu di majelis tersebut. Unik menurut saya karena kenapa unik? Karena biasanya di negara di dunia itu upper house dan lower house-nya itu kewenangannya beda, dan yang lower house itu memang tidak lebih tinggi daripada si upper-nya ini. Yang namanya juga upper pasti lebih tinggi gitu ya. Seperti itu. Tapi di sini enggak. Ini uniknya Swiss menurut saya. Berapa kali gua bilang tadi unik sih. Intinya seperti itu. Tapi kalau Anda ingin membahas lebih dalam Swiss, ngomong aja. Inginnya sebelah mana? Sakit. Oke. Kemudian yudikatif di sana ada criminal court and judicial authority dan the cantons. Saya akan bahas untuk the cantonsnya aja karena untuk yang criminal court dan judicial authority itu lebih kepada kayak biasanya pengadilan pidana, ada pengadilan perdata dan sebagainya. Tapi saya akan membahas dengan the cantons ini. The cantons ini adalah
Jadi kalau kita mah kayak provinsi, kayak daerah, kayak distrik gitu. Jadi ada beberapa kanton yang ada di Swiss. Nah, setiap kantonnya itu ada pengadilan-pengadilannya. Seperti itu. Jadi dia punya kewenangan untuk kanton itu saja. Contoh, ada kanton apa dong? Kanton Serpong gitu. Serpong. Kanton Jawa Barat gitu, atau kanton Jakarta, atau kanton Medan gitu, atau kanton apa dong, kanton Papua Barat gitu, seperti itu. Itu kata-kata daerah-daerah tersebut di bawahnya itu ada pengadilan, seperti itu. Kalau di kita mah kayak pengadilan negerinya begitu, tapi dia namanya kanton, seperti itu. Oke, kita pindah. Udah 20 menit, sorry. Selanjutnya adalah Aussie, Australia. Kenapa saya milih Australia? Karena Australia adalah benua, ya, seperti itu. Satu-satunya negara yang punya benua sendiri. Ya, bagus kan? Di Australia itu namanya itu adalah Parliamentary Federal Commonwealth. Ini unik, kenapa diambil? Karena unik juga. Dia itu sebenarnya adalah representasi dari Ratu Inggris. Jadi head of state-nya itu adalah the King of England, apa? Raja Inggris atau Ratu Inggris. Sekarang Ratu kan? Nanti mungkin Raja. Nggak tahu lah. Pokoknya yang jelas mah itu dia representasinya dari Ratu Inggris. Jadi head of state-nya itu Ratu Inggris. Orang cerita katanya begini, waktu itu Ratu Inggris tuh bilang sama Australia, Australia, kamu kan udah gede, kamu kan udah apa namanya, udah oke lah ya gitu. Kalian menjadi negara sendiri aja, negara definitif, Anda merdeka, disilahkan. Cuman katanya Australianya itu bilangnya nggak mau. Itu konon cerita ya, nggak tahu, yang namanya juga konon cerita kan, saya nggak tahu gitu. Akhirnya Ratu Inggrisnya tetap jadi head of state-nya. Di sana tetap ada PM-nya juga, tapi ada representasi Ratu Inggris dan juga representasi, kan Ratu Inggris nggak mungkin diam terus di Australia kan. Jadi dia punya representasi, namanya itu adalah di sini Governor General atau Gubernur Jenderalnya gitu ya. Nah, si Gubernur Jenderal itu adalah representasi dari Ratu Inggrisnya, seperti itu. Nah, di sana memang ada, cuman si Prime Ministernya pun sama seperti di Indonesia. Di Indonesia memang nggak ada Prime Minister, cuman maksudnya dipilihnya itu secara langsung oleh rakyat, seperti itu. Itu modelnya begitu. Oke, selanjutnya untuk legislatif sama, dia ada upper house dan lower house, tapi bedanya untuk 4 tahun. Untuk 6 tahun, seperti itu di sana. Dan upper house dan lower house-nya tidak kayak di Swiss, karena di sini upper house itu memang ya DPR-nya, kalau di kita lower house-nya itu memang yang apa namanya, perwakilan-perwakilan dari beberapa daerah. Kalau di sini kan dia pakai negara bagian, jadi negara bagian apa dan sebagainya dia punya perwakilan, seperti itu. Itu berbeda-beda di setiap negara ya. Untuk yang di Australia, di lower house-nya itu dia lebih rendah memang, tidak seperti di Swiss tadi. Kemudian di yudikatifnya itu ada High Court dan Federal Court. Nah, di sana memang ada semacam pengadilan tingginya. Juga ada pengadilan federal. Kalau di Indonesia itu pengadilan federal itu kayak pengadilan negeri. Cuman kayaknya juga tuh kayak atau mirip itu hanya mirip aja gitu. Nggak sama semua, tapi untuk memahamkan bahwa kalau kayak di Indonesia pengadilan negeri, berarti ada pengadilan negeri Tangerang Selatan, pengadilan negeri Bekasi dan sebagainya. Seperti itu. Lebih kepada seperti itu. Tapi kan di sana luas banget gitu kan. Seperti itu. Pengen banget ke Aussie gitu ya. Ini kalau jadi curhat ya. Karena Aussie itu katanya lebih banyak apa namanya, areanya ya, daripada manusianya gitu. Jadi lebih banyak tanahnya daripada manusianya gitu. Kan asik banget, berarti kan enak gitu. Sepi gitu ya. Karena kadang kita merasa sepi di tengah keramaian gitu. Kenapa jadi galau begini? Oke, next kita ke Ghana. Di Ghana itu ada yang unik lagi. Ini unik terus. Enggak sih, karena memang ya supaya seru aja. Di Ghana itu ada negara Ghana. Kita ngambil Afrika. Ini benua Afrika. Adalah salah satu negara yang namanya negara Ghana. Negara Ghana itu disebut sebagai sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahannya republik. Namanya dia Presidential Republic. Eksekutifnya itu adalah sebagai presiden dan presidennya itu sebagai apa namanya, head of state dan juga head of government. Jadi yang memiliki pemerintahan dan juga yang memiliki negara. Uniknya adalah dia itu
menjadi orang yang didahulukan dari seluruh orang yang ada di Ghana. Jadi presiden itu yang diutamakan, didahulukan, dan pokoknya mah presiden duluan lah. Jadi kalau ada apa-apa tuh presiden duluan. Jadi artinya mereka itu punya presidennya itu punya kekuatan yang maha besar begitu ya. Seperti itu di sini. Bukan maha besar, kekuatan yang besar banget di sana. Seperti itu. Karena dia itu dia takes precedence over all other person in Ghana. Memang benar-benar seperti itu. Katanya seperti itu. Oke, dan juga ini presiden tidak tunduk kepada siapapun. Gitu. Di dalam artian dia tidak tunduk kepada pengadilan pidana dan juga dia tidak tunduk kepada pengadilan perdata. Tapi uniknya dia dipilih. Gitu. Unik kan? Oke, next. Di legislatifnya dia memakai seorang parlemen, ada parlemen biasa, kalau kita pakai DPR gitu. Tapi secara teknis dia itu sebenarnya seperti kongres aja, jadi bukan seorang parlemen gitu. Karena memang dia membuat aturan. Kan kalau benar-benar parlemen itu kan dia bikin aturan, terus kemudian aturan tersebut akan dilaksanakan oleh eksekutif dan sebagainya. Ini tidak. Jadi memang hanya kongres pertemuan doang gitu. Jadi kalau kita mah ya kayak kumpul-kumpul aja katanya gitu ya. Mungkin karena higher powernya itu ada di eksekutif, ada di presiden, mungkin jadi seperti itu. Oke, kemudian yudikatifnya itu adalah ada Supreme Court. Uniknya di sana Mahkamah Agungnya itu yang paling final dari seluruh putusan yang ada. Artinya seluruh putusan yang ada di sana sudah final. Jadi tidak bisa ada istilah aku banding deh, aku ini deh, aku itu deh gitu, enggak. Jadi cuma satu kali. Gitu. Oke ya. Next ke yang terakhir, ini benua Amerika kita, yaitu Kanada. Kanada itu berarti bukan ada Denada nantinya, sekarang jadi Kanada. Mungkin artis Denada namanya begitu juga kali ya. Jadi dia karena dia ade gitu ya. Akhirnya namanya Denada. Maaf ya, ini garing banget. Ini supaya nggak serius-serius amat gitu ya. Oke, di Kanada itu dia namanya adalah Parliamentary Constitutional Monarchy. Seorang parlemen yang memiliki raja gitu, tapi dibatasi oleh konstitusi. Oke. Dia itu mirip dengan New Zealand, New Zealand apa namanya lah, dan juga Australia. Dia mirip seperti itu. Kenapa mirip? Karena ada representasi British, representasi dari bapaknya atau ratunya Inggris, seperti itu, Queen of England-nya. Seperti itu. Dia ada eksekutifnya, head of state-nya, tapi head of state-nya itu kenapa hanya sebagai seremonial aja? Karena yang megangnya itu Ratu Inggrisnya. Keren ya, Ratu Inggris. Ya keren lah ya. Di Australia ada, New Zealand ada, di Kanada ada. Begitu. Oke, next. Ke legislatif. Legislatif itu ada Senate dan House of Commons-nya. House of Commons itu biasa maksudnya dari rakyat. Kemudian ada Senat. Kalau kita mah kayak DPD di Indonesia, seperti itu. Terus kemudian ada yudikatifnya. Yudikatifnya itu adalah pengadilan provinsi, pengadilan federal, dan Supreme Court. Di sana hanya ada pengadilan provinsi dan pengadilan federal. Mereka tidak ada pengadilan negeri, seperti itu. Tapi memang ada di bawahnya, tapi bukan pengadilan negeri namanya. Begitu, saya kira. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi mohon maaf saya baru bisa upload sekarang, dan mohon maaf juga telat banget. Saya udah janji padahal sama Anda itu hari Sabtu, tapi saya mohon maaf banget. Sekali lagi mohon maaf banget. Semoga Anda bisa semakin semangat menghadapi sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi jangan lupa bahagia dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.